Sekar, tunggu. Kamu mau pulang kan? Ini kan udah malam, kalau kamu naik ojek susah banget dapetinnya. Ini kan bareng sama aku anterin pulang ya. Nggak usah, kamu urus aja pekerjaan kamu sendiri. Nggak usah pedulin aku. Lagian juga aku bukan siapa-siapa kamu kok. Sekar, tunggu dulu. Aku tahu kamu marah gara-gara nungguin aku, tapi akunya nggak datang. Aku ngerti. Tapi please, bukan aku sengaja, tapi karena tugas negara aku nggak bisa nolak, aku nggak punya pilihan. Aku minta maaf banget sama kamu. Aku nggak bermaksud bikin kamu kecewa. Buset dah. Itu buaya nemplok kayak tuh. Wah, dasar. Katanya marahan, tapi nempel aja kayak ke perangko. Gua kerjain nih orang. Sekar, jangan marah-marah terus dong. Dasarnya mah receh nih. Laki-laki jahanam. Gua jahilin si Sekar. Malah lu yang pakai buat tempatan. Nempel deh kayak perangkok. Banget ya. Siapa yang iseng? Kamu jatuh, aku tangkap, aku nggak iseng. Bukan kamu, mau maksud aku. Siapa? Udah, lupain aja. Loh, Sekar, kamu udah gak marah kan? Rasain. Aku harus kasih tahu Bella. Kalau Bella tahu, pasti dia akan marah banget nih. Tapi enggak sekarang. Aku nggak mau Satria makin benci sama mamanya sendiri. Aku harus main cantik. Aku harus cari tahu lagi tentang Sekar. Apa benar ini hubungannya dengan Laras? Maaf, ada keperluan apa ke sini? Gak apa-apa Pak, dibiarkan masuk aja. Suster Sekar ini memang saya yang sudah datang ke sini. Baik. Mbak, rumahnya Mbak dijaga ketat banget ya. Emangnya suaminya Mbak Intan pengusaha ya? Saya antar ke kamarnya Kayla ya. Kai, ini Suster Sekar. Nanti Suster Sekar yang akan bantu ngerawat kamu ya. Halo Kayla, kenalin saya Suster Sekar. Nanti saya akan rawat dan jaga kamu ya. Kai, kamu sekarang tenang aja ya. Sepertinya ada luka di leher Intan. Tapi kenapa dia nggak berobat ya? Sus, saya titip adik saya ya. Tolong dirawat dengan baik. Iya Mbak. Kai, kakak pergi sebentar ya. Iya Pak. Iya. Saya tunggu. Oke. Halo, Tante. Tan, lihat nih. Aku bawain lapis legit kesukaan Tante. Kamu ngapain kesini lagi, Bel? Tante kenapa sih? Aku nggak boleh emang kesini. Gitu aja sensi. Loh, bukannya Tante ya yang bilang kalau kita harus memperbaiki hubungan kita karena kita bekerja sama sekarang. Kenapa Tante mengingkari sini semua? Enggak,
Tante gak ingkar janji kok. Ya kalau gitu stop dong, Tan. Nanya-nanya ngapain aku kesini, ngapain aku kesini. Yang pasti, aku tuh kesini sekalian ngawasin Tante, tau nggak? Apa kamu bilang? Ngawasin Tante? Emang kamu pikir Tante ini buronan apa? Iya sebenarnya aku cuma mau tahu satu hal aja sih, Tan. Tante kan yang udah ngambil HP aku beberapa hari yang lalu. Kamu kan udah tahu siapa orang yang ngambil handphone kamu. Kok malah nuduh Tante ya? Tapi aku yakin ya, kalau dia adalah orang suruhan Tante. Karena aku tahu betapa liciknya Tante. Gitu? Punya bukti? Kalau kamu punya bukti, tunjukin. Tante ngancam aku ya? Maaf ya Bel, Tante tuh gak ada waktu buat berdebat. Sibuk. Laporan. Saya punya bukti baru tentang Rehan dan istrinya, Dan. Ini, Dan. Itu foto terbaru mereka saat mereka buka yayasan rehabilitasi buat pecandu minuman keras, Dan. Dan saya yakin bahwa mereka menutupin bisnis gelapnya dengan yayasan rehabilitasi yang berkedok belakang kemana. Intan. Intan ini mantannya Jovi. Ternyata dia istri seorang Rehan Permadi. Perempuan ini mantannya Jovi. Ya. Komandan ingat, waktu kita menyerbu di gudang tua, itu sikap Jovi agak aneh, Dan. Ya, saya juga lihat kok. Saya perhatikan ekspresinya sangat emosional. Begitu dia tahu bahwa gudang tersebut milik Rehan Permadi. Wajar dia sangat emosional sebenarnya. Di mana Jovi sekarang? Saya lihat ada di luar, nah, lagi ngotak-atik HP. Ya, saya temuin dia untuk bicara. Oke. Mas Satria. Saya mau bicara serius sama Satria. Aku nggak punya waktu buat bahas masalah kita. Bukan. Ini bukan soal masalah kita. Tapi ini lebih penting dan lebih darurat. Kakak iparnya Kayla seorang penjahat deh. Kakak iparnya? Siapa namanya? Rehan namanya. Rehan Permadi. Kenapa Intan ngajak ketemuan lagi ya? Apa dia masih ada perasaan sama aku? Atau dia menderita sama Rehan? Dan? Jov. Saya mau nanya. Kamu udah tahu kalau Rehan Permadi adalah suami dari mantan pacar kamu, Intan. Kalau emang kamu udah tahu informasi ini, kenapa kamu tutupin selama ini? Maaf Dan, saya cuma nggak mau komandan sangkut pautin saya sama Intan. Dia perempuan baik-baik. Bahkan dia juga nggak tahu apa bisnis suaminya, Dan. Jov, di satu sisi saya ngerti. Kamu nggak mau dianggap gagal move on kan? Tapi bukan dengan cara menutupi informasi. Apalagi ini mengenai target. Rehan Permadi. Siap, Dan. Oke, kalau gitu saya tugaskan kamu untuk mencari tahu informasi mengenai Rehan Permadi. Tentunya lewat Intan. Kalau kamu emang pengen selamatin mantan pacar kamu dari suaminya. Siap, bersedia. Intan. Kamu apa kabar? Aku baik. Silakan duduk, Jov. Kenapa kamu hubungi aku lagi? Jov, maaf kalau sekiranya kamu jadi nggak nyaman karena aku hubungi kamu. Harusnya kamu tuh nggak hubungi aku lagi. Aku udah berusaha keras buat gak menghubungi kamu. Tapi semuanya hancur hari ini. Iya, aku minta maaf, Jov. Kalau sekiranya semua hal ini bikin kamu nggak nyaman. Tapi aku hubungi kamu karena aku butuh bantuan kamu, Jov. Bantuan? Aku nggak punya banyak waktu, Jov. Ini soal Rehan.
Rehan, kamu sendiri yang memutuskan buat menikahi dia. Dan sekarang kamu nyesal. Karena dia jadi buronan polisi. Iya, aku tahu aku salah. Harusnya aku nggak menikahi Rehan. Tapi Jov, tujuan aku ketemu kamu karena aku mau bantu kamu. Jadi sebenarnya aku tahu soal bisnis kotornya Rehan, Jov. Tunggu. Kamu jangan buka di sini. Semoga ini bisa jadi permintaan maaf aku ya, Jov. Karena aku memilih laki-laki lain dibanding kamu. Saya udah kenyang, Sus. Ya udah, saya taruh piring dulu ya ke dapur. Bantu saya dan kakak saya. Kok kamu ngomongnya bisik-bisik gitu? Di sini terpasang banyak CCTV dan bodyguard yang memantau saya dan kakak saya. Saya harus hati-hati. Tolong saya, Sus. Saya mau bertanya. Kamu jawab dengan mengangguk atau menggeleng aja ya. Apa ada yang jahatin kamu? Apa kakak ipar kamu yang jahat sama kamu? Oke, saya ngerti. Sebentar ya, saya taruh piring dulu ke dapur. Roman-romannya. Saya ngerasa ada yang aneh deh bang di rumah ini. Tuh lu main potong aja. Gue mau bilang. Saya harus bantu Kayla keluar dari sini bang. Tadi dia cerita kalau gerak-gerik dia diawasin sama bodyguard. Dan saya juga harus hati-hati bang. Soalnya di rumah ini banyak CCTV. Ya udah lu pergi sana. Menurut Bang Jali, bahaya apa ya bang kira-kira? Mana gua tahu. Gua nih biar ilmunya tinggi. Tapi gua kagak bisa baca pikiran orang. Ribet orang mah. Udah, buruan lu bilangin si Satria bahwa di sini ada yang dalam bahaya. Saya juga nggak bisa nelpon bang di sini. Bahaya. Saya mending temuin Satria langsung kali ya. Buruan nih. Ya udah bang. Mas Satria. Saya mau bicara serius sama Satria. Aku nggak punya waktu buat bahas masalah kita. Bukan. Ini bukan soal masalah kita. Tapi ini lebih penting dan lebih darurat. Ini soal pasien yang lagi saya rawat, Mas. Namanya Kayla. Kayaknya Kayla dan kakaknya lagi dalam bahaya. Terus kenapa nggak pihak keluarganya langsung yang lapor? Kenapa harus kamu? Mereka diawasin, Mas. Di rumahnya itu ada CCTV dan banyak bodyguard. Nah, Kayla titip pesan untuk minta bantuan dikeluarin dari rumah mewah itu. Kayaknya kakak iparnya Kayla seorang penjahat deh. Kakak iparnya? Siapa namanya? Rehan namanya. Rehan Permadi. Rehan Permadi? Rehan Permadi emang target kepolisian. Dia gembong miras ilegal. Bisnisnya besar banget. Sejujurnya, aku lagi atur rencana buat nangkep dia. Tapi bukti-buktiku belum kuat sekarang. Bahkan pihak kepolisian udah sering banget coba gerebek gudang mirasnya. Tapi selalu gagal, dia selalu berhasil kabur. Kayaknya ada yang bocorin deh sebelum digerebek. Pantesan aja ya, Intan sama Kayla tuh dijaga seketat itu, Mas. Terus saya juga pernah lihat di belakang lehernya Intan itu ada bekas luka. Apa jangan-jangan suaminya Intan kasar ya sama dia? Ya, by the way, Intan itu mantan pacara Jovi.
Kok dunia sempit banget sih? Mas Satria, ayo dong Mas, tolong bantuin mereka. Ya, aku pasti coba yang terbaik. Aku dan tim pasti akan selamatin, tapi semua butuh waktu, semua butuh proses. Saran aku buat kamu pergi jauh-jauh dari sana. Keluar dari rumah itu. Bahaya buat kamu. Ya nggak bisa dong Mas, nggak bisa lah saya pergi dari situ. Saya itu ditugasin dari rumah sakit untuk menjaga dan merawat Mbak Kaila. Saya ini minta tolong sama Mas Satria bukan untuk saya keluar dari rumah itu. Aku ngerti. Aku udah bilang aku bakal bantuin untuk selamatin mereka. Tapi sekarang ini untuk kebaikan kamu. Kamu harus pergi dari rumah itu. Ya, bahaya sekarang. Mas, saya dan Mas Satria itu punya tugas dan pekerjaan masing-masing. Jadi tolong banget deh Mas Satria. Mas Satria tuh nggak usah halang-halangi pekerjaan saya. Makasih ya atas waktunya. Permisi. Keras kepala banget sih. Halo bos, target sudah saya awasi bos. Siap bos.